Oke, Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hits. Dan seperti yang sudah saya katakan Mitra Lovers, bahwasannya nanti di jam 4:30 nanti bakalan ada beranda Islami. Nah, sudah tepat di jam 5:30 sore saya hadir untuk temannya ada di beranda Islami sampai nanti di jam 5:30 sore ya. Biasanya mungkin kita ketemu nih sama Pak Fuad, tapi ada sesuatu yang berbeda di sore hari ini Mitra Lovers, karena kita kedatangan narasumber yang baru, ada Ibu Uus Uswatu Solihah MA. Betul ya Bu ya? Iya betul. Assalamualaikum Bu Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Uus kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ini long weekend loh Bu. Long weekend betul. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Iya betul. Iya. Ada rencana apa Bu? Liburan atau? Iya di rumah aja. Pengen beres-beres rumah. Iya. Kebetulan suami lagi keluar kota, jadi kita di rumah aja. Beres-beres rumah tuh menyenangkan. Ini jarang loh Bu orang kalau bilang kalau beres-beres rumah itu menyenangkan. Buat saya itu memberatkan. Iya menyenangkan banget karena kita bisa pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak kepake, atau kita bisa reuse ya, atau ini kita memilah, kita memakai kembali, atau kita ibaratnya mempermak lagi gitu ya, dilihat-lihat gitulah, baju-baju misalnya. Kadang juga ada bahkan ada ya. kenangan-kenangan tersendiri ya, kalau Iya, kita menemukan sesuatu barang yang dulu-dulu gitu loh. Iya. Akhirnya kita ketemu sama Bu Uus sore hari ini dengan tema kebangkitan spiritualitas diri menuju kebangkitan bangsa. Ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan ya Bu ya. Kebangkitan nasional ya, hari Senin yang lalu ya, tanggal 20 Mei. Jadi apa nih yang mau dibahas sama Bu Uus tentang kebangkitan spiritualitas? Ini saya dengernya langsung yang wow. Iya, sepertinya sangat tinggi gitu ya. Sebetulnya ini adalah sebuah konsep, atau saya ingin menerangkan tentang kebangkitan spiritual sendiri itu. Mari kita sebagai manusia, sebagai orang, apalagi sebagai perempuan tuh jangan selalu melihat keluar, kita melihat ke dalam gitu. Nah, saya kaitkan dengan kebangkitan nasional. Kan barusan hari Senin kalau nggak salah tanggal 20 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kalau ingat sejarahnya, kebangkitan nasional itu kita menapaktilasi dengan diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo ya tahun 1908. Itu diinisiasi oleh 4 orang tokoh gitu ya terutama. Nah, tokoh-tokoh itu pasti dalam dirinya tuh yang sudah memiliki pemikiran dan kesadaran lebih dibanding masyarakat sekitarnya gitu. Nah, jadi seseorang kalau mau dia membangkitkan orang lain, membolehkan perubahan pada dunia luar, otomatis dirinya sendiri yang sudah memenuhi kesadaran itu gitu, sudah berubah kesadarannya, sudah penuh kesadarannya, kemudian dia ingin merubah kondisi di luarnya gitu. Jadi awalnya itu ke dalam dirinya sendiri. Gitu. Nah, kalau Mbak Emily, saya panggil Mbak Emily ya, Ya. Kak Emily atau Mbak nih biasanya? Kakak Kakak aja. Kak Emily ya. Kalau kita sejarah Nabi ya dalam Islam, Nabi Muhammad itu seorang agent of change, seorang nabi yang merubah kondisi situasi di luarnya. Tapi sebelumnya tuh Nabi Muhammad dulu yang bertransformasi secara spiritual ya. Artinya Nabi Muhammad itu melihat keadaan sekitar, kemudian beliau itu merenung, bertahanus bahasa agamanya itu di gua, namanya Gua Hiro. Beliau itu merenung apa yang terjadi dalam masyarakat, apa yang harus saya lakukan, ini bagaimana. Jadi beliau itu tidak larut dalam kondisi masyarakat yang jahiliyah gitu ya, yang brutal, yang saat itu sangat jauh dari nilai-nilai peradaban. Beliau itu merenung, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi gitu ya. Nah, di situ beliau mendapatkan istilahnya itu pencerahan spiritual. Namun karena seorang nabi, pencerahan spiritualnya itu ya langsung dari Allah. Beliau menerima wahyu. Nah, setelah menerima wahyu, beliau kembali ke masyarakatnya sudah dengan jiwa yang penuh gitu, karena spiritualitasnya sudah bangkit, sudah penuh dengan nilai-nilai ilahiyah tadi. Nah, seseorang yang begitupun kita sebagai manusia gitu ya, manusia biasa gitu, itu kita bisa membangkitkan diri spiritualitas diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang berbeda dari orang lain. Itu bukan dari fisiknya, tapi dari pemahamannya, dari pemikirannya, mindsetnya, cara berpikirnya, sehingga dia bisa merubah keadaan bangsa gitu. Jadi
sejarah bangsa-bangsa nggak mungkin terjadi ya kemerdekaan Indonesia ini misalnya kalau tanpa ada orang yang mau berpikir keras dan mau menyadari keadaan dan sebelumnya dia merenungi diri sendiri dulu gitu. Apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, orang yang mengalami kesadaran diri, kebangkitan diri itu dalam hal ini dalam Islam itu artinya adalah orang yang tumbuh kesadaran spiritualnya, karena puncak pencapaian tertinggi seseorang adalah ketika spiritualitasnya itu tinggi adalah ketika dia sedang merasa dekat dengan Tuhan gitu. Nah, itu yang kalau dalam istilah umum itu disebut kecerdasan spiritual yang tinggi itu, kecerdasan spiritual yang bagus gitu. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum, suatu komunitas, suatu bangsa sebelum kaum itu, orang-orang dalam kaum itu merubah diri mereka sendiri, anfusihim, merubah diri mereka sendiri. Menurut Pak Quraish Shihab ya dalam tafsirnya, merubah diri itu bukan merubah bajunya, fisiknya, tapi merubah mentalnya, merubah kesadarannya, merubah spiritualitasnya. Kesadaran itu kan artinya pemikiran, hati itu dirubah. Nah, kesadaran yang paling tinggi dari seorang manusia adalah puncaknya adalah kesadaran akan tauhid gitu ya. Tauhid itu artinya kehadiran Allah, keesaan Tuhan gitu. Ya, itu adalah kesadaran tertinggi yang membuat seseorang menjadi orang yang bebas, merdeka, tidak takut pada suatu hal apapun karena dia hanya bergantung pada Zat yang maha kuat, yang maha kuasa, yaitu Allah. Nanti saya akan menjelaskan ini ya, waktunya masih ada lama, masih ada ya. Jadi, nah seorang yang sudah punya kesadaran spiritualitas yang tinggi, dia akan cerdas secara spiritual. Itu ada setidaknya saya mengungkapkan di sini atau menyampaikan 5 ciri yaitu ya. Yang pertama, dia fokusnya tuh selalu memperbaiki. Fokusnya orang yang kecerdasan spiritualnya tinggi itu fokusnya adalah memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain dulu. Jadi dia fokusnya tuh bukan kamu gimana sih, bukan, tapi saya harus gimana. Bukannya kalau ada sesuatu yang misalnya ya gitu ya, hal sepele aja misalnya di kantor gitu ya, di ruangan ada hal yang kotor tidak beres, ini saya harus gimana gitu. Bukan ini gimana sih tukang kebersihan, ini gimana sih kalau ini ada pekerjaan orang lain, kita bisa, saya harus berbuat apa, saya menyampaikan baik-baik gitu. Fokus memperbaiki diri ya. Kemudian yang kedua, tidak berharap pada manusia. Jadi tidak pernah mengharapkan orang lain harus sempurna, harus ini, harus itu, bahkan mengharapkan orang yang tepat waktu, mengharapkan tidak. Jadi mengharapkan orang lain sempurna itu mustahil karena orang itu bisa beragam. Yang selanjutnya adalah orang yang cerdas secara spiritual, tidak membandingkan orang lain atau dirinya sendiri, tidak membandingkan si A dengan si B, atau tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau toh mau membandingkan adalah dia membandingkan dirinya dengan dirinya sendiri, saat ini dengan saat dulu. Dan perbandingan itu akan membuat dia semakin ingin bertumbuh. Oh, dulu saya bisa membaca Al-Quran 1 hari 3 halaman, kok sekarang enggak, berarti saya harus lebih baik lagi. Oh, dulu saya cuma 2, sekarang bisa 3 halaman, alhamdulillah gitu ya. Jadi selalu proses bersyukur dan menumbuhkan diri. Kemudian yang ketiga, ada yang keempat adalah tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang material. Jadi tidak pernah bahagia kalau gitu ya, kalau zaman sekarang tuh saya bahagia kalau punya jam tangan merek ini, saya bahagia kalau punya tas ini, saya bahagia kalau punya kendaraan ini, itu nggak pernah. Jadi kebahagiaannya adalah ketika dia hari ini udah lebih baik dari hari kemarin, ada pencapaian spiritualitas gitu yang lebih tinggi. Nah yang terakhir, ini yang saya ungkapkan gitu ya, tentang ciri orang memiliki kecerdasan spiritual dari kebangkitan diri seseorang adalah hatinya itu penuh dengan cinta, karena seperti Rasulullah, hati Rasulullah itu hanya diisi dengan 2 hal Mbak Emily, yaitu rasa syukur dan cinta. Jadi Rasulullah itu udah inginnya tuh bersyukur aja sama Allah tuh, tidak ingin meminta apa-apa, tidak ingin komplain, tidak ingin istilahnya tuh ngeluh gitu ya, dan inginnya tuh memberikan kepada makhluk Allah tuh cinta, karena Nabi Muhammad sudah merasa Allah sudah memberikan cintanya yang banyak. Jadi Nabi Muhammad tuh kepada siapapun inginnya memberikan cinta dan kasih sayang. Bayangkan ketika Rasulullah
setiap hari mau ke masjid dilempari kotoran, dilempari batu, sampai baju beliau kena najis. Akhirnya beliau pulang lagi, ganti baju, berangkat lagi, dilempari lagi. Apakah lalu mangkel? Apakah lalu benci? Enggak. Rasulullah berdoa malah, ya Allah, maafkan dia, karena dia melakukan itu pasti karena dia nggak tahu, pasti dia karena nggak tahu hal yang baik dan hal yang buruk gitu kan. Ya itu Rasulullah gitu ya. Terus gimana kita, beliau kan Rasul. Iya, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada contoh yang baik. Namanya contoh, berarti kita bisa mencontoh dong. Yang berkata tuh Allah ya. Ini Rasul tuh ada contoh. Gak mungkin Allah tuh berkata sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Pasti kita bisa melakukannya, bisa mencontoh. Entah itu porsinya seberapa gitu ya. Kita bisa mencontoh Rasulullah bahwa kita berusaha untuk memenuhi hati kita dengan hanya cinta dan syukur. Karena ketika ada hanya cinta dan syukur, maka hati kita menjadi lapang, menjadi enak gitu ya. Karena ada pepatah mengatakan kebencian pada apapun sebetulnya hanya menyesakan dada kita saja gitu ya. Bahkan terhadap orang-orang yang bermaksiat gitu ya. Rasulullah itu banyak menemui orang-orang yang, Rasulullah itu orang yang sangat akhlaknya baik, tapi banyak orang yang membenci, banyak orang yang ingin mencelakakan beliau, tapi beliau itu tidak pernah ingin membalas gitu, tidak pernah ingin membalas dendam. Karena yaitu Rasulullah selalu mengatakan dia tidak tahu. Nah, mungkin kita bisa mencontoh sedikit gitu ya. Ketika ada orang yang ketika kita berbuat baik tapi dia malah membalas yang tidak baik, pasti kita tahu dia itu berarti nggak tahu cara berbuat baik gitu kan. Kita bisa berpikir seperti itu. Nah, jadi orang yang mengalami kebangkitan spiritual, otomatis dia akan memberikan dirinya gitu ya untuk dunia luar. Itu adalah selalu kebaikan, perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, saya membayangkan family, seandainya setiap individu ada yang seperti ini di satu komunitas, ada orang seperti ini menular, sifatnya menular, lalu yang diobrolin tuh ketika berkumpul tuh gimana memperbaiki keadaan. Oh seperti ini, kalau saya banyak kekurangan gimana memperbaiki. Jadi tidak ada kesombongan gitu ya, karena yang ada tuh adalah saling mencurahkan pemikiran untuk kebaikan gitu. Tidak ada yang merasa saya paling benar, ini pendapat saya yang paling benar, tidak, tapi bersama-sama membayangkan nanti yang ada adalah perubahan yang ke arah lebih baik. Kan kita kalau sekarang tuh merasa ada banyak pemimpin gitu ya, banyak ini merasa saya udah berbuat yang paling banyak, saya udah yang perbuatan yang paling baik. Apalagi kalau pemimpin yang sekarang menjelek-jelekan pemimpin yang dulu, ini program yang dulu nggak baik nih, program yang dulu nggak baik, dirinya yang merasa paling baik gitu kan. Berarti kebaikannya itu untuk apa? Untuk ditenar kah? Berarti dia masih mengharapkan yang lain supaya viral, supaya tenar gitu. Nah, apalagi di zaman kampanye kemarin ini, dan sekarang udah mulai kampanye lagi, kayaknya banyak spanduk-spanduk gitu ya. Baru mulai nih. Iya, jadi perubahan yang ingin dicari, perubahan yang sungguhnya atau hanya perubahan untuk kembali kepada dirinya sendiri gitu. Oke. Ya, mungkin itu ya pembukanya ya Mbak Emily ya. Baik, itu dia Mitra Lovers, tema kita hari ini ya, yaitu kebangkitan spiritualitas diri menuju kebangkitan bangsa. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Uus tentang ciri-ciri seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Anda mungkin bisa nih balik lagi ke dirinya sendiri. Apakah saya termasuk orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi atau belum? Nah, mungkin kita bisa usahakan ke depannya kita bisa menjadi seorang yang memiliki kecerdasan spiritual. Lagi Mitra Lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Hits. Dan kita masih ada di Beranda Islami dengan tema kebangkitan spiritualitas diri menuju kebangkitan bangsa bersama dengan Ibu Uus. Gimana, masih semangat Bu Uus? Masih alhamdulillah. Iya. Baik Mitra Lovers, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung silakan ya bisa di 0813-2615-1049 atau via online-nya di 621-621. Nah, ngomongin soal spiritualitas diri nih, kebangkitan spiritualitas diri. Kadang tuh gini Bu, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak Gen Z kita bilang ya, yang mungkin sekarang tuh lagi tren banget kalau misalnya di sosial media banyak yang ngeluh soal
dikit-dikit kena mental, gitu-gitu iya. kan. Dan sering kali itu dikaitkan dengan yang namanya spiritualitas juga. Wah, nggak deket sama Tuhan nih, gitu. Nah, kalau dari Bu sendiri, apakah itu memang ada kaitannya atau gimana nih langkah-langkah yang paling sederhana aja dulu deh untuk meningkatkan spiritualitas diri kita? Gimana? Iya, pertanyaan yang bagus banget nih. Jadi kalau ada Gen Z ya suka kena mental, terus nggak deket dengan Tuhan, sebetulnya itu menunjukkan bahwa dalam dirinya itu ada kebutuhan, ada Tuhan ya dalam dirinya. Dan memang setiap manusia itu menurut pakar psikologi ya, dalam dirinya itu ada titik dalam otaknya, itu ada God spot namanya, ada titik Tuhan gitu, dan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi ketika toh dia misalnya orang ateis sekalipun, sebetulnya dia akan kayak ada sesuatu yang hilang ketika dia itu tidak bertuhan gitu. Makanya ada kebahagiaan yang ada kehampaan dalam dirinya. Jadi tidak akan meraih kebahagiaan yang sejati. Nah, ketika ini jauh dengan Tuhan, memang ketika seseorang itu jauh dengan Tuhan ya, maka yang dirasakan itu adalah kesenangan. Kalau toh dia merasakan sesuatu yang exciting atau misalnya mendapatkan sesuatu yang ingin dia inginkan misalnya, yang didapat itu adalah kesenangan. Jadi dalam kehidupan itu ada namanya gembira gitu ya, ada senang, ada bahagia gitu. Nah, gembira itu kalau kita tuh dapat uang tuh gembira gitu ya. Terus gembira tuh sifatnya sangat cepat banget hilang gitu. Soalnya kalau kita dapat uang gitu ya, misalnya Mbak Emily dikasih uang nih sama saya 10.000, 100.000 lah ya, senang. Terus saya kasih uang ke Mbak Nopi ya, Mbak Olip 150.000. Kira-kira Mbak Emily masih senang nggak? Enggak sih. Karena ada yang lebih besar dikasihnya gitu. Iya, nggak terima dong saya. Nggak terima gitu. Nah, itu namanya masih gembira, bisa hilang cepet gitu. Nah, kalau kebahagiaan itu sifatnya itu sejati gitu, hakiki, dan itu tidak bisa diraih oleh hal-hal yang bersifat materi, tapi itu diraihnya dengan spiritualitas, itu kedekatan dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sering-sering kita merenung, bertanya ke dalam. Menurut saya seusia muda sekalipun, bahkan dari anak-anak kita sudah diajarkan siapa diri kita, untuk apa hidup kita, siapa yang menciptakan kita, untuk apa hidup kita, dan istilah ini mau kemana, gitu kan. Nah, kalau itu adalah pertanyaan tinggi ya, tingkat tinggi, filosofis namanya. Ketika seorang sudah mempertanyakan itu, maka dia hidupnya akan terarah. Siapa diri kita? Kita adalah makhluk diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk beribadah. Ibadah itu apa? Senantiasa mengabdi pada Tuhan, bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan gitu, yang Allah berikan kehidupan ini, tanpa ini itu gitu, Mbak Bibu. Artinya udah kehidupan itu sendiri udah Tuhan berikan. Kan karena ketika kita melihat kehidupan kita susah, tidak senang, banyak masalah, kan anak Gen Z itu suka banyak masalah, itu kan karena perspektifnya dia. Menganggap kalau uang jajannya sedikit masalah, menganggap kalau nilainya kecil masalah lalu dia stres, menganggap kalau temannya pergi kemana dia nggak diajak tuh stres, nggak ikut diajak geng dia stres. Itu kan karena dia menganggap itu adalah masalah. Tapi kalau perspektifnya dirubah, dia merubah perspektif cara pandangnya, bisa jadi sesuatu itu bukan masalah, itu bisa terjadi dalam kehidupan ini. Fokusnya adalah diri sendiri. Misalnya ketika seorang Gen Z misalnya tuh gampang stres, mudah tersulut emosi gitu ya, tidak diajak temannya pesta marah, tidak di chat marah apa gitu, karena dia menggantungkan dirinya pada orang lain, pada teman itu. Nah, jadi kita melihat ke diri sendiri, fokus kita apa, tujuan kita itu apa, yaitu kita tidak usah memikirkan orang, karena perilaku orang lain itu bisa sangat beragam. Kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain. Yang kita bisa kendalikan adalah pemikiran dan pemahaman kita, perspektif kita yang bisa kita kendalikan. Jadi jangan buang-buang waktu kita memikirkan perspektif atau
pemikiran orang lain, kata-kata orang lain, perilaku orang lain, karena kita tidak bisa merubah. Sekali lagi seperti karakteristik orang yang cerdas secara spiritual, kita tidak fokus keluar tapi fokusnya ke dalam. Kalau misalnya kita sedang gampang marah, gampang bete, berarti ada yang tidak baik-baik saja dengan dari kita. Berarti kita sedang capek, sedang lelah, kita diam saja, sedang tarik nafas. Kalau saya suka mengajarkan kepada anak saya, kepada mahasiswa itu tarik nafas. Akui misalnya kita sedang marah, langsung ingat Tuhan gitu, ingat Allah. Ya Allah, saya kok marah ya, saya bete ya, tidak diajak teman misalnya. Saya kok marah, saya tahu ini perasaan negatif. Bantu saya mengendalikan perasaan ini. Ini bukan hal yang baik gitu. Tapi kita akui dulu. Nah, jadi dengan begitu kita mintanya pertolongan sama Allah. Jadi bete apa, nggak usah curhat ke teman, nanti temannya nggak bisa dipercaya. Kamu bilang-bilang ya, masalahnya tambah lebar kan. Curhat ke teman, tambah lebar gitu. Jadi dengan saya seorang spiritualitas itu artinya spirit ya, dalam jiwa. Nah, jiwa kita itu berkembang atau meningkat itu kesadaran karena akan kehadiran Tuhan gitu. Tidak bisa dicapai dengan yang lain. Mungkin sekarang ada aliran seperti yoga, spiritualitas yang itu, tapi menurut saya mohon maaf ya, banyak yang sudah menekuni itu tapi kemudian jalan yang merasa paling pas itu adalah di agama. Saya tidak mengadakan ya jalan yang paling pas itu adalah di agama. Kalau saya sebagai muslim tentu di agama Islam gitu. Dan dekat dengan Tuhan itu ada kebahagiaan yang sejati, ketenangan dalam situasi apapun itu adalah dengan spiritualitas itu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Makanya dalam Islam itu kita mau melakukan apapun tuh kan baca bismillah. Apa makna bismillah itu? Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillah, saya datang ke Radio Mitra ini pasti atas kehendak Allah, dan bismillah saya minta pertolonganmu ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, lancarkanlah. Kemudian saya mau siaran deg-degan, ya berilah saya ketenangan. Jadi selalu meminta pertolongan Allah, hal sekecil apapun itu nggak apa-apa. Itu namanya kita memang bergantung pada Tuhan, nggak apa-apa. Kita tidak bergantung pada orang lain, dan itu justru yang membuat kita tenang. Jadi dalam tanda kutip dalam hal ini kita tidak boleh sombong kepada Tuhan, tuh nggak boleh sombong. Kita jangan kebalik-balik. Kita seringnya kan kepada manusia, kepada Tuhan kita sombong, kepada manusia kita insecure, merasa rendah diri di hadapan orang. Tapi kepada Tuhan, kepada Allah kita sombong, nggak pernah mau minta tolong, nggak pernah apa. Tapi di hadapan orang, ih dia mah hebat ya, saya mah apaan. Ih dia mah keren ya, saya apaan. Itu namanya insecure di hadapan orang lain. Padahal semua manusia diciptakan sama gitu ya. Hanya Allah memang berikan kelebihan dan kekurangan, itu adalah untuk ujian bagi dirinya sendiri gitu. Jadi memang kita harus yang pertama harus merenungi dulu ya Bu ya. Mungkin merenung tentang mungkin apa nih kurangnya diri kita, atau mungkin seberapa dekat kita dengan Tuhan gitu kan. Apakah mungkin kita ibadahnya masih kurang dan sebagainya. Mungkin di sisi lain kayak gini nih Bu, ada juga orang yang mengatakan kalau kamu mau tenang makanya kamu banyak-banyak bersyukur. Tapi saya itu sendiri masih kadang suka mikir nih pikiran-pikiran yang memang kadang random ya Bu ya. Betul. Sebenarnya tuh bersyukur yang benar kayak gimana sih? Karena misalkan kayak gini, saya bersyukur kok sekarang udah ada di sini gitu kan. Saya bersyukur kok saya masih punya pekerjaan. Tapi memang masih ada hal-hal yang mungkin membuat kita ngerasa ada satu ruang kosong di dalam hati kita Ibu, yang mungkin bikin kita yaitu mungkin spiritualitas kita naik turun, ya. Betul. Jadi apa sebenarnya bersyukur yang tepat itu seperti apa Ibu? Ya betul sekali, bagus sekali ya. Memang iman itu dalam diri seseorang itu yazid wa yanqus, bisa naik bisa berkurang. Spiritualitas dalam diri manusia itu kadang naik kadang turun. Nah supaya kondisinya terus naik atau stabil, kita harus terus mengecas diri. Ya, salah satu mengecas diri adalah ya dengan belajar agama tadi, dekat-dekat dengan orang yang punya vibrasi positif juga gitu, dengan orang-orang yang bersyukur juga, dengan orang-orang yang terima juga. Nah bersyukur yang makna yang sejatinya adalah merasa berterima kasih atau merasa cukup dengan yang Allah berikan. Sudah terima. Syukur itu tidak bisa
raih kalau kita belum menerima apa yang ada pada diri kita gitu. Kita terima apapun yang Allah berikan pada diri kita. Kita bisa mengatakan afirmasi ke dalam diri kita, misalnya, ya Allah, saya terima kondisi ini, saya bersyukur bisa seperti ini, beri saya kekuatan untuk mensyukurinya lagi. Kita sadar, nah itu namanya self talk ya. Kita berbicara pada diri sendiri nggak apa-apa. Mungkin kalau kita di tengah ruangan gitu kan malu, ya udah pada diri sendiri aja, ya Allah saya bersyukur bisa di sini, saya bersyukur bisa ini, saya terima ya Allah. Itu kalau bersyukur dalam hal kesenangannya. Bisa kadang kita disakiti orang, gimana kita bisa bersyukur coba. Nah itu dia. Nah itu kita bilang, ya Allah, saya ucapan dia kok menyakiti hati saya kok merasa tersakiti, saya terima ya Allah, saya sakit hati saya, tapi saya tahu Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang, bantu saya menghilangkan rasa sakit ini. Dia mungkin tidak tahu kalau ini perbuatan yang menyakiti hati saya. Tapi saya tidak mau terpuruk ya Allah. Saya tidak mau terpuruk karena ucapan dia. Saya memang sakit, bantu saya mengobati sakit ini. Udah, jadi artinya kita tidak bilang saya nggak sakit, saya nggak apa-apa. Enggak, itu namanya kita membohongi diri. Betul. Nah kita tidak boleh membohongi diri. Nanti badan kita berontak. Jadi kita akui, ya Allah, saya sakit mendapatkan ucapan itu. Tapi saya pengen memaafkan dia. Bantu saya memaafkan dia ya Allah, dan bantu saya untuk tidak meniru perilakunya gitu. Jadi ada pelajaran selalu dalam proses kehidupan ini. Nah itu dilakukan kalau kita tuh sering merenung gitu. Nah ada lagi pelajaran dari para ulama tuh, kita harus melihat yang lebih rendah dari kita. Posisi kita saat ini lebih rendah dari kita. Tapi kalau menurut para yang lebih ahli lagi, lebih ulama yang lebih dekat lagi dengan Allah mengatakan, kalau kita membandingkannya dengan yang lebih rendah, nanti ketika kita melihat yang lebih atas, kita jadi tidak bersyukur. Maka bersyukur itu tanpa syarat. Apapun kondisinya, jadi kita syukuri. Ya memang tadi betul Mbak Emilia, syukur itu, ibadah itu yazid wa yanqus, bernaik kadang turun. Nah kita pandai-pandai untuk mengecas, jangan sampai kita tergelincir, larut ke iman yang rendah gitu, sampai mengeluh, memberontak kayak gitu. Sehingga kita harus sering-sering tadi mengingat Allah tuh istighfar. Nabi Muhammad itu orang yang paling sempurna, tapi sehari itu istighfar lebih dari 100 kali gitu. Kalau hati kita melenceng apa gitu. Nah, ketika fokusnya pada diri sendiri, lalu apa perubahannya? Jangan ditanya. Ketika kita fokus pada perbaikan diri sendiri, kita ingin berbuat yang lebih. Maaf kalau dalam pekerjaan misalnya kita ingin mengajar, kalau saya mengajar yang lebih baik, melayani mahasiswa dengan lebih baik. Mungkin kalau Mbak Mili ingin menjadi penyiar yang baik, karena kita fokusnya penilaian Allah. Kita ingin berbuat yang terbaik, bukan penilaian orang gitu. Ada atau tidaknya atasan, ada atau tidaknya orang lain. Kita ingin bersyukur bahwa kita dapat keadaan hari ini gitu. Hari ini adalah hari hadiah. Ya, kalau kata pepatah kan present is gift gitu ya. Saat ini adalah hadiah, kita itu aja perlakukan hari ini, saat ini tuh yang terbaik gitu. Apa yang kita bisa berikan saat ini yang terbaik. Nah, jadi kebangkitan spiritualitas tuh di situ. Orang kalau sudah spiritualitasnya bagus, insya Allah dia akan bisa, orang lain akan melihat vibrasinya gitu ya. Apalagi dia mau menularkannya, mau menggerakkannya untuk orang lain. Nah itulah yang terjadi kepada para pahlawan kita, kepada Nabi Muhammad dan para sahabat yang di awal-awal masuk Islam. Umar bin Khattab itu tadinya kafir kan, lalu dia bertransformasi diri menjadi muslim, spiritualitasnya meningkat gitu ibaratnya, karena dia ada rendah hati dalam dirinya, tidak ada kesombongan, dia mau menerima nasihat ini agama Islam gitu. Hanya dia transformasi diri menjadi muslim yang luar biasa, dan dia bisa merubah keadaan pada saat itu. Oke. Baik, itu dia Mitra Lovers ya. Pembahasan lebih lanjut lagi mengenai kebangkitan spiritual sendiri menuju kebangkitan bangsa. Dan intinya adalah kita harus selalu libatkan Tuhan ya Bu ya. Dalam setiap langkah kita, mungkin kita lagi senang atau bahkan kita lagi sedih sekalipun, selalu
Baik Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami ya. Karena 10 menit lagi menuju jam setengah 6 sore, maka masih ada waktu ya mepet-mepet lah ya untuk Anda yang mau bergabung. Silakan di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Masih dengan tema yang sama Mitra Lovers, kebangkitan spiritualitas diri menuju kebangkitan bangsa. Nah, untuk kali ini nih Bu, saya pengen tanya nih, kenapa sih spiritual itu penting ya buat manusia? Ya, karena pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu, kalau dalam Islam saya berkeyakinan ya sesuai dengan ajaran Islam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan, setiap anak Adam manusia dilahirkan itu membawa fitrah. Fitrah itu diterjemahkan oleh para ulama sebagai ketauhidan, nilai ketuhanan. Jadi setiap manusia itu membawa dirinya tuh nilai ketuhanan. Kemudian dalam ajaran Islam disebutkan ketika manusia itu dalam rahim, ketika berusia 40 tahun, kemudian ditiupkan ruh gitu ya. 40 hari, maaf 40 tahun. 40 hari. Saya gak mikir. 40 hari gitu ya. Itu ditiupkan ruh ya. Itu kemudian ibaratnya itu dijanji, ditinteng gitu ya. Oke. Alastu birabbikum fa'amanna qalu bala syahidna. Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu, kata Allah itu kepada janin itu. Ya, saya bersaksi kau adalah Tuhanku. Jadi setiap manusia yang lahir dalam dirinya tuh ada spirit dan spiritualitas yang kalau itu tidak dipenuhi itu justru akan membuat kehampaan pada dirinya. Nah, spiritualitas itu adalah menjadi sumber kebahagiaannya. Jadi Sa'id kalau kebahagiaan itu ya, Sa'idun dalam bahasa Arab. Kebahagiaan itu bukan kesenangan, bukan happiness yang semu, tapi itu adalah kebahagiaannya yang sejati. Kebahagiaan sejati itu kebahagiaan tidak bosenin, yang justru menambah kebaikan-kebaikan gitu. Kalau kita tuh senang dengan suatu makanan, kalau lama-lama dikasih makanan yang sama, bosen nggak? Bosen. Mohon maaf, kita melakukan piknik gitu ya, kemana gitu, lama-lama bosen kan? Nah, tapi kalau kebahagiaan itu dengan spiritualitas, kebahagiaan itu kan bertambah gitu, akan pengen lagi gitu. Orang berdekatkan diri kepada Tuhan, mencapai puncaknya kedekatan, kebahagiaan, kepuasan itu bukannya bosan tapi ingin lagi gitu. Nah, jadi dan itu akan membuat hidup seorang menjadi tenang. Jadi mula-mula dari dekat dengan Tuhan, spiritualitas orang itu dengan tenang, lalu tenang itu kemudian menjadi kebahagiaan. Dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, dengan mengingat Tuhan, mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, tenang itu sumber kebahagiaan. Gak mungkin bahagia kalau nggak tenang. Gitu. Jadi kita misalnya naik pesawat itu goyang-goyang gini. Kenapa kita bisa tetap tenang? Karena saya yakin saya sedang dibawa oleh pilot yang profesional gitu. Kita tidak sedang dibawa oleh anak kecil, karena kita ada keyakinan. Jadi, kita yakin gitu. Nah, jadi kenapa harus spiritualitas? Karena dalam diri manusia ada fitrah untuk spiritualitas. Orang kalau meninggalkan itu, dia akan mungkin terlihat senang, terlihat gembira, tapi kegembiraan, kesenangan itu bukan bahagia yang sejati, tapi itu semu gitu, yang tidak memberikan ketenangan gitu. Ibarat minum es ya, yang hausnya tuh bukannya berkurang tapi bertambah gitu. Atau ibarat orang tuh melakukan tadi kesenangan dunia tadi ya, kenikmatan sering-sering jadi nggak senang lagi. Nah, itu berbeda gitu ya. Baik Ibu Uus, ini berhubung udah hampir jam 5:30 sore, silakan untuk ada yang mungkin mau ditambahkan dan juga closing statementnya, silakan. Terima kasih. Sebagai closing statement, sebagai manusia kita harus
banyak-banyak melihat ke dalam diri kita, merenung ke dalam diri, meluangkan waktu, apalagi di era digital saat ini, di mana bukan hanya di tengah keramaian manusia aja kita menjadi sibuk, bahkan di tengah kesendirian kita sibuk dengan ponsel kita, di sana kita bermedia sosial dan lain sebagainya, yang itu justru membuat waktu kita terbuang habis. Kita tidak pernah bertanya, merenungkan diri sendiri. Padahal dengan merenung dan bertanya ke dalam diri, di situ kita akan menemukan kebangkitan spiritual. Dan ketika spiritual kita sudah naik, kita sudah bagus, maka yang ada adalah kita ingin adanya kebaikan untuk di luar sana. Tetapi kebaikan yang di luar sana sifatnya adalah karena rasa cinta kita kepada sekitarnya, bukan karena tujuan-tujuan lain seperti popularitas, tenar, dan lain sebagainya. Semoga peningkatan spiritualitas setiap individu akan menjadi kebangkitan bagi umat, bagi bangsa ini semuanya. Terima kasih Mbak Amelie. Baik, terima kasih juga untuk Ibu sudah hadir di Beranda Islami. Ya, sama-sama, senang sekali ya ketemu Mbak Amelie. Saya juga senang sekali ketemu dan pendengar semua. Semoga nanti di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Bu ya. Amin. Baik Mitra Lovers, selesai sudah Beranda Islami untuk hari ini.